ada hal yang menyelam, semuanya kita sudah tata dengan baik untuk bagaimana memberikan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan pada khususnya di seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Tapi kan Sulawesi Selatan itu luas, Pak. Dan dengan 114 personil kita bayangkan gitu. Bagaimana menyiasati? Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 terkait masalah pencarian dan pertolongan. Potensi SAR kita itu banyak. Jadi potensi kita TNI, Polri, instansi yang terkait, kemudian organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, semuanya yang terkait di dalamnya itu adalah potensi kami. Potensi artinya pada saat terjadi operasi SAR, itu akan membantu kita di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan untuk yang membantu ini, kita memang sudah melatih. Ya, di mana di dalam tiap tahunnya kita ada namanya latihan potensi SAR. Nah, teman-teman ini yang kita latih. Dan kita masukkan di dalam daftar Sipmonif untuk potensi SAR di seluruh Indonesia. Di Sulawesi Selatan kurang lebih 3.241 orang untuk potensi SAR yang kita sudah latih dan itu sudah tercatat secara keseluruhan. Sehingga dengan demikian untuk memanage daripada personil yang begitu sedikit untuk Basarnas gampang sekali ya, karena banyak yang kita bisa tarik, ada dari TNI, ada dari Polri, ada dari masyarakat, dan mereka ini semuanya tanpa pamrih karena mereka hati ikhlas untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, khususnya membantu Basarnas menjadi suatu global organisasi di dalam pelaksanaan operasi SAR, namanya Tim SAR. Tim SAR. Ya, Tim SAR itu terbagi semuanya, sudah ada Basarnasnya, sudah ada TNI-nya, sudah ada Polri-nya, kemudian sudah ada masyarakatnya, dan semuanya kompak di dalam pelaksanaan ini karena kita memang melatih untuk bekerja sama, bersinergitas, termasuk pemerintah daerah di dalam pelaksanaan pencarian pertolongan ketika ada sesuatu yang tidak sesuatu yang bencana, kemudian bencana, kecelakaan, dan kondisi membahayakan. Termasuk masyarakat sebenarnya ya, yang menjadi ini utama di saat terjadi sesuatu, kemudian. Ya, jadi masyarakat sangat besar peranannya di sini. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat harus melapor ke Basarnas. Ya, bisa langsung ke call center itu 115. Ya, bisa juga langsung ke 555515 itu ke Basarnas call center Makassar. Ya, kalau terjadi sesuatu langsung akan ditanggapi oleh Basarnas. Dari Basarnas. Kita tidak lebih dari 21 menit kita sudah harus take atau kita harus berjalan dari kantor atau kalau dari lokasi dari tempat kita berkumpul ke lokasi kejadian. Pantas ya kalau misalnya ada suatu peristiwa atau bencana itu saya lihat kan ada pakaian yang tim SAR itu potensi SAR semuanya Pak, bukan hanya Basarnas ya. Selain tadi teknologi yang digunakan seperti di KN SAR Kamajaya ini sudah mulai teknologinya canggih, kemudian tadi ada rescue boat yang akan didatangkan untuk mendukung teknologi. Nah juga Pak Presiden Jokowi saya dengar menginstruksikan untuk melakukan semacam kolaborasi. Apa yang dimaksud dengan itu? Yang dimaksud dengan kolaborasi di sini yang pertama adalah bagaimana Basarnas itu bisa bersinergitas dengan seluruh instansi yang terkait, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini adalah bagian terbesar dari Basarnas karena Basarnas ini menduduki suatu kantor itu berada satu daerah, dan daerah ini kita harus bersinergitas dengan pemerintah daerah terkait masalah keseluruhannya, apakah itu terkait masalah pencarian dan pertolongan, terkait masalah administratif, semua kita harus koordinasi dengan pemerintah daerah dengan sinergitas. Selain itu, selain pemerintah daerah, sinergitas dengan TNI Polri yang merupakan sistem komando di dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan. Selain itu juga semua yang terkait sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 ini, termasuk masyarakat, termasuk seperti PMI, termasuk
Tagana, termasuk organisasi yang lain yang terkait masalah kecelakaan dan bencana, itu harus bersinergi. Balik lagi tadi ya dengan potensi SAR yang potensi ada, SAR yang ada. kolaborasi. Nah, Basarnas ini tidak akan bisa mampu bergerak semaksimal mungkin kalau tidak ada teman-teman potensi SAR. Karena itu kita harus sering berupaya untuk bagaimana melatih, memberikan ilmu baru untuk teman-teman potensi SAR, sehingga dia juga punya safety, dia juga punya skilling untuk bagaimana menemukan korban secepatnya. Kalau itu pun yang dulunya menemukan korbannya meninggal, sekarang kita usahakan bagaimana korban itu bisa karena kecepatan kita dengan waktu yang cepat, kita usahakan bagaimana korban itu tidak meninggal, kita temukan dengan selamat. Pak, untuk Sulawesi Selatan kita kan termasuk juga wilayah yang Indonesia lah pada umumnya wilayah yang rawan bencana. Untuk Sulawesi Selatan sendiri, Bapak sudah memetakan tidak sih daerah mana yang rawan bencana, kemudian kesiagaan itu pada waktu-waktu kapan saja, Pak? Kalau di Sulawesi kan kita sering dengar Selayar ya, kapal tenggelam Selayar gitu. Jadi kami sudah memetakan semuanya. Jadi pemetaan di Sulawesi Selatan ini hampir seluruh kabupaten kota itu adalah merupakan rawan bencana sesuai dengan nilai strategis wilayah kita. Dengan itu kami standby-kan semuanya. Nah, di kantor di Basarnas Sulawesi Selatan ini ada beberapa pos yang telah diberdirikan. Yang pertama pos Sarbone, pos Sar Selayar, pos siaga Bantaeng juga sudah ada, pos siaga Palopo juga sudah ada, pos siaga Masamba, dan pos siaga Parepare. Dari 6 pos ini kita sudah standby-kan 24 jam. Bukan karena kita standby nanti ada kecelakaan, tidak. Tapi memang tupoksi Basarnas itu adalah standby 24 jam. Standby 24 jam ini memang sejak lahir Basarnas sudah standby seperti itu, karena tugas Basarnas itu menjaga, mensiaga, mencari, dan menolong. Nah, itu. Jadi semua kita standby 24 jam, dan itu sudah diaturkan jadwalnya secara terjadwal untuk seluruh personil sebanyak 14 orang ini yang diawaki dengan 6 pos dengan 3 kapal serta 1 kantor. Nah, itu ya. Nah, terakhir ini juga kita dihadapkan dengan cuaca ekstrim, Pak. Ya. Bagaimana antisipasi Basarnas? Kalau di kota saja kayak di Tanjung Bunga itu sempat ada kapal tenggelam juga itu. Bagaimana menghadapi cuaca ekstrim ini? Jadi cuaca ekstrim ini kita hadapi setiap saat, bukan karena nanti ada cuaca ekstrim baru kita siaga, tidak. Kita memang sudah siaga untuk itu dan sudah standby untuk itu. Nah, untuk kesiagaan ini tentunya kita maksimalkan. Pertama, maksimalkan siaga 24 jam. Yang kedua, memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada. Prasarana Basarnas Sulawesi Selatan tidak bisa rusak, tidak bagus, harus bagus. Jadi pada saat dibutuhkan langsung ready. Makanya anjuran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan itu untuk seluruh peralatan harus dijaga baik-baik, harus diindahkan, harus dipercantik. Karena pada saat dibutuhkan harus ready 24 jam. Pada saat dibutuhkan harus bagus, harus bisa digunakan. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk cuaca ekstrim ini tentunya kami dari pihak Basarnas harus banyak bekerja sama dengan Badan Meteorologi Geofisika. Karena mereka ini adalah memberikan informasi yang jelas, yang jitu untuk kegiatan tiap harinya Basarnas. Berdasarkan BMKG juga ya. Karena nilai-nilai seperti arus, ombak, kemudian kecepatan angin, semuanya itu data untuk SAR plan. SAR plan ini adalah suatu ilmu Basarnas yang sangat penting untuk bagaimana melakukan pencarian dan pertolongan di suatu lokasi kejadian. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk mengantisipasi daripada iklim ini, tentunya kami dari Basarnas tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Sulawesi Selatan, untuk berhati-hati dan berjaga-jaga. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang melaut. Ketika cuaca tidak bagus, ya jangan keluar. Ya tunggu dulu dia rada baru keluar. Begitu juga bagi seluruh perusahaan-perusahaan pelayaran yang memiliki kapal, ketika kapalnya tidak laik laut, jangan dijalankan. Supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu. Kita sedikit bernostalgia ya. Kebetulan kita di atas kapal. Pak Junaidi ini katanya dulu pelaut, Pak. Bisa cerita sedikit ya, Pak? Jadi saya pelaut. Jadi kapal yang pertamanya Basarnas itu pada saat itu tidak ada yang bisa bawa. Dia mau kasih naik di kontainer.
Saya bilang jangan dikasih naik di kontainer. Nah, saya pada saat itu kebetulan melakukan pelamar di Basarnas dan belum jadi CPNS juga. Nah, saya menawarkan diri kalau bisa kapal ini saya bawa karena saya punya ijazah besar. Ya kalau kapalnya bapak mau kasih naik di atas itu dan di atas kontainer malu kita. Jadi harus kasih jalan dari Jakarta ke Makassar. Ya, jadilah saya seorang pelaut di Basarnas ketika saya bawa itu kapal dari Pondok Dayu ke Sulawesi Selatan ini, sandar di pelabuhan Sabandar pada saat itu, dan setelah itu tes masuk. Gara-gara itu saya masuk di petugas Basarnas dan menjadi nakoda RB 007 yang sekarang namanya Romeo Bravo 302 yang sekarang masih sehat, masih bisa digunakan yang baik dalam pelaksanaan operasi SAR. Dan itu semua pelaut-pelaut yang di Basarnas saya harap semua harus jitu, dan alhamdulillah dengan profesiensi yang hampir tiap tahun dilaksanakan, teman-teman semua yang pelaut di Basarnas bisa membawa kapal dengan baik dan disesuaikan dengan prosedur yang berlaku untuk pencarian dan pertolongan. Berarti dengan latar belakang Bapak pelaut, terus punya ijazah perwira, akhirnya waktu itu bisa bawa kapal Basarnas ya, dan mengantarkan menjadi Basarnas Sulsel. Oke. Oke, terima kasih Pak Junaidi bincang-bincangnya soal Basarnas di ulang tahunnya yang ke-50, dan kita sudahi episode kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.